Baik, sambil menunggu peserta masuk, mungkin saya akan membacakan peraturan webinar pada pagi hari ini sebelum acara dimulai. Yang pertama, peserta wajib dan berkomitmen untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, nama peserta yang tertera wajib menggunakan nama asli. Kemudian peserta dimohon untuk menggunakan virtual background yang sudah di-share panitia di email masing-masing. Dan selama acara berlangsung, peserta webinar harap mematikan mikrofonnya dan boleh dibuka pada saat sesi tanya-jawab. Kurang 1 menit, jam 10 tepat kami akan mulai acara webinar. Baik, bisa saya mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk mengikuti acara dan berdiskusi pada webinar dengan tema yang luar biasa dan sangat menarik. Perkenalkan, nama saya Royan Faradis yang akan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Baik, pertama-tama saya akan menyapa Bapak Ibu pembicara terlebih dahulu. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Herdis Herdiansyah selaku Ketua Pengabdian Masyarakat. Yang terhormat kepada Ibu Salvia Rahmawati dan Bapak Ardiansyah Bagus Suryanto, serta Ibu Bapak dan teman-teman peserta webinar yang sudah bersedia hadir di acara pagi hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara kali ini diselenggarakan oleh Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Klaster Riset, Interaksi, Pengabdian Masyarakat, dan Lingkungan Sosial. Oke, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan rundown singkat. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Program Pengabdian Masyarakat, dilanjutkan dengan acara inti, yakni pemaparan materi dan sesi diskusi. Dan yang terakhir adalah penjelasan singkat tentang skriptoria dan penutup. Baik, tanpa panjang waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Dr. Herdis Herdiansyah. Beliau adalah Ketua Pengabdi sekaligus dosen Sekolah Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Kepada beliau, Bapak Herdis Herdiansyah, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pembicara Ibu Salvia Rahmawati dari Departemen Antropologi FISIP UI, kemudian Mas Ardiansyah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang semoga sehat dan senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatan, atas kehadirannya di pagi ini. Sebagai informasi, acara ini adalah acara dari program pengabdian masyarakat yang dibiayai atau didanai dan disupport sepenuhnya oleh Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, terutama klaster riset interaksi pengabdian masyarakat dan lingkungan sosial. Bapak Ibu semua, sebagai informasi, di tengah kondisi pandemi COVID seperti sekarang, kami di bidang ilmu lingkungan itu mengalami kendala dalam proses pengambilan data, terutama untuk ilmu sosial yang mewajibkan kita turun ke lapangan, misalnya ilmu antropologi, ilmu sosiologi, dan sebagainya. Namun ternyata di tengah kondisi yang seperti sekarang, ada model penelitian yang kemudian menjadi salah satu alternatif bagi kami di para pelaku peneliti di bidang ilmu lingkungan. Salah satunya adalah penelitian berbasis naskah kuno. Nah, acara hari ini menjadi penting karena ternyata kekayaan dari naskah kuno yang kita miliki itu sangat luar biasa melimpah, sedangkan
kolega-kolega yang mendalaminya masih cukup terbatas. Penelitian tentang filologi bukan penelitian yang marketable, ya, bukan penelitian yang masa depannya cerah gitu ya bagi sebagian orang. Tapi ternyata justru sebaliknya, dengan keterbatasan peminat dan sebagainya, justru menjadi celah baru bagi kolega-kolega kami, terutama di lingkungan, di kajian lingkungan dalam dimensi sosial. Kita masih dapat kembali ke masa lampau untuk mempelajari masa depan gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, penelitian lingkungan berdasar naskah kuno ini ternyata juga dapat menjadi alternatif dalam memecahkan permasalahan lingkungan. Tentu dalam perspektif sosial humaniora. Misalnya tentang bagaimana kearifan lokal manusia zaman dulu, masyarakat zaman dulu dalam menghadapi bencana. Nah, ini yang kemudian di dunia barat kondisi ini sudah mulai dipahami bahwa itu alternatif pengetahuan yang menjadi penyangga dari penelitian modern di masa yang sekarang. Nah, Bapak Ibu semua, tentu saja agenda ini tidak sebatas berhenti di webinar. Kami bekerja sama dengan teman-teman anak-anak muda, ya, pencinta naskah kuno. Salah satu dua orang ini masih muda sekali, Bu Salvia sama Mas Ardiansyah, gitu ya. Kita juga dalam program pengabdian masyarakat ini kita mengembangkan digital humanities, ya, yang menjadi alternatif penelitian naskah kuno untuk menemukan solusi terhadap masalah lingkungan. Setidaknya permasalahan lingkungan yang terjadi pada masa lalu, yang harapannya bisa menjadi pembelajaran untuk masa sekarang maupun masa akan datang. Dua pembicara ini adalah pembicara yang menggeluti di bidang kajian naskah kuno, filologi, dan kita sedang mengembangkan website namanya Scriptoria yang akan menjadi hub bagi para peneliti di bidang naskah kuno. Sehingga harapannya Scriptoria yang sedang kami kembangkan, Scriptoria sudah ada beberapa sejak 2020 gitu ya. Namun dengan program ini akan kami bantu, akan kami dorong untuk lebih menasional setidaknya itu. Kemudian juga akan tersedia di App Store ya. Jadi sekarang kita sedang dalam proses pengembangan. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu atau 1-2 bulan yang akan datang sudah ready. Yang itu menjadi hub, sekali lagi, menjadi hub bagi para pencinta atau pengkaji naskah kuno, terutama untuk kajian sosial humaniora dan spesifik untuk ilmu lingkungan. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sekolah Ilmu Lingkungan yang sudah mensupport kegiatan ini, kepada para narasumber hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu peserta yang mudah-mudahan kehadiran hari ini sebagai bagian dari Thalabi Ilmi, mencari ilmu, mendapat keberkahan, mendapat perlindungan, dan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Selanjutnya saya kira acara ini kita buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk sambutannya. Semoga kita semua dapat menjalankan amanah dari Bapak Herdis untuk melaksanakan acara dari awal sampai akhir dengan lancar. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada baiknya kita akan ambil foto bersama. Dimohon para peserta untuk mengaktifkan video karena kita akan memotret memotret acara agenda pada pagi hari ini. Untuk panitia mungkin bisa dibantu untuk ambil gambar ya. Saya akan kasih aba-aba dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, cheese. Baik, untuk selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Terima kasih, panitia. Selanjutnya kita akan masuki acara inti, yakni pemaparan dari narasumber yang tentu sudah expert di bidang yang akan disampaikan, yakni Digital Humanities dalam penelitian lingkungan berbasis naskah kuno.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa digital humanities ini sudah banyak dimanfaatkan ya untuk mempercepat atau mengakselerasi dan meningkatkan kualitas penelitian di bidang humaniora. Nah, kira-kira bagaimana sih korelasi dan pengaruh digital humanities ini dengan penelitian lingkungan dari pencatatan naskah-naskah di masa lampau? Oke, sudah hadir bersama kita semua Ibu Salvia Rahmawati. Beliau sudah sangat banyak terlibat dalam program digitalisasi dan pemanfaatannya. Ibu Salvia juga merupakan dosen antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia. Beliau merupakan lulusan S1 bidang sastra di Universitas Indonesia dan S2 di bidang antropologi di Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan awardee atau penerima beasiswa LPDP dan beasiswa partisipasi dalam Summer School in Philology and Manuscript di Universitas Leiden. Tidak hanya itu, beliau juga menulis beberapa karya, salah satunya adalah buku yang berjudul Manusia adalah Hewan yang Lain, catatan etnografi atas relasi seksual manusia hewan di Belanda, yang merupakan salah satu door prize pada acara webinar kali ini. Namun, sebelum sesi pemaparan materi, mohon izin untuk mengingatkan bahwa pemaparan materi ini akan berlangsung selama kurang lebih 30-40 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari para peserta. Dimohon untuk para peserta sambil mendengarkan materi dari narasumber, bisa melayangkan pertanyaan di chatroom yang sudah disediakan karena akan ada 2 buku yang menarik bagi penanya yang beruntung. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Ibu Salvia Rahmawati, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Royan. Saya izin share screen ya. Terima kasih kepada Pak Edis, Mas Ardi, dan Sekolah Ilmu Lingkungan karena memberikan kita semua difasilitasi untuk bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk membahas hal-hal yang mungkin belum banyak kita gali ya terkait bagaimana digital humanities ini juga bisa kita optimalkan dalam kajian-kajian budaya di masa lampau dan lain sebagainya. Jadi terima kasih banyak pada Sekolah Ilmu Lingkungan atas fasilitasi acara pada hari ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman semua sudah berkenan untuk diskusi bersama di hari ini. Saya bukan expert karena juga pengalamannya pun juga masih terbata-bata, tapi di sini kita mencoba untuk mendiskusikan bersama hal-hal atau potensi ke depan yang bisa kita lakukan atau hal-hal yang bisa kita gali lebih lanjut kajiannya tentu dengan melibatkan multidisiplin, interdisipliner. Arahnya mungkin akan ke sana ya, karena basic dari hadirnya digital humanities itu sendiri sudah merupakan bentukan dari kajian multidisiplin. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, sebenarnya poin penelitian kita, poin diskusi kita pada siang hari ini adalah bagaimana digital humanities itu bisa berkontribusi dalam penelitian dengan tema atau topik-topik lingkungan dengan basis atau objek kajian itu naskah kuno. Tapi sebelum lanjut ke sana, kita tentu mempertanyakan apa sih digital humanities ini? Kenapa ini signifikan? Kenapa dia hadir? Apa pentingnya? Ruang lingkupnya apa? Kita perlu mungkin lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia humaniora digital.
itu merupakan gabungan dari keilmuan digital teknologi, atau di dalamnya itu ada banyak aspek juga ya di dalam digital teknologi. Perkembangan teknologi digital itu juga nanti mencakup kajian ilmu komputer, komputasi, pembuatan sistem dan lain sebagainya, dan beririsan dengan ilmu humanitis atau humaniora yang mungkin banyak dari kita juga geluti saat ini. Dan digital humanities ini hadir sebagai irisan dari keduanya dengan menggabungkan atau melihat digital humanities ini sebagai metode, sebagai ruang lingkup kajian, dan juga sebagai satu fakta baru. Ya, dalam artian sebagai kajian dalam digital humanities ini mencakup banyak aspek juga. Mungkin di luar ada banyak perdebatan sebenarnya digital humanities ini luarannya apa? Apakah membentuk suatu sistem ataukah merumuskan satu sistem olah data baru dalam mengkaji studi tentang humaniora atau ilmu sosial budaya, ataukah pemanfaatan teknologi digital dalam kajian humaniora, atau yang bagaimana gitu. Kalau kita melihat secara definitif, sebagai irisan dari teknologi digital dan studi humaniora itu sendiri, digital humanities ini tentu mencakup juga pengembangan sistem komputasi yang dikembangkan untuk mendukung studi humaniora dan studi-studi terkait sosial budaya. Dalam hal ini bisa dicontohkan ada dikembangkan text encoding initiatives yang itu bisa memungkinkan kita, walaupun ini belum diuji cobakan ke naskah kuno ya, tapi baru diuji cobakan ke arsip-arsip yang sifatnya itu cetak gitu, memungkinkan kita, memudahkan kita untuk melakukan semacam transkripsi. Jadi yang awalnya scanning, kemudian dari scanning itu kita bisa mengidentifikasikan keyword-keyword yang penting yang bisa kita yang mempermudah kita dalam melakukan penelusuran. Jenenge ganti apa? Dan digital di dalam lingkup skop digital teknologis di dalam digital humanities ini juga ada juga dilakukan computational materials repository. Jadi pembuatan sistem repository terkait dengan data atau arsip-arsip digital, sehingga itu memudahkan akses bagi pengguna atau peneliti yang ingin meretrieve atau menggunakan data tersebut. Ya, ini nanti kaitannya juga dengan bagaimana data itu bisa tersusun, terklasifikasikan secara rapi, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pencarian dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan jika data-data itu tersebar dan tidak berada dalam satu database besar sehingga sifatnya sulit untuk diakses. Nah, adanya dukungan dari digital teknologis ini memudahkan kita dalam mengakses data sehingga data itu yang tadinya bersifat searah atau hanya dimiliki oleh satu kelompok budaya dan kita sulit untuk mengaksesnya karena harus datang langsung. Misalnya kalau kita berbicara tentang naskah gitu ya, kita harus datang langsung ke ruang-ruang penyimpanan, kita harus datang langsung ke Perpusnas, ke Leiden, ke British Library, ke Pakualaman, dan ruang-ruang penyimpanan lain itu akan menyulitkan. Terlebih lagi kalau itu sangat berasa di masa sekarang ya, saat di pandemi ini kita benar-benar diwajibkan untuk social distancing dan banyak instansi itu yang tutup, termasuk perpustakaan-perpustakaan, dan membuat kerja penelitian kita jadi terhambat gitu. Hadirnya digital teknologis itu untuk menghadirkan sisi inklusivitas dari sebuah data, bahwa database dalam bentuk arsip, foto, peta, naskah kuno, dan lain sebagainya, itu bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Dan ini karena sifatnya inklusif,
ada hal-hal yang kalau misalnya kita pelajari lebih lanjut sebenarnya ada di lapangan itu bertingkat juga ini inklusivitasnya. Misalnya dulu di 10 tahun yang lalu, betul data itu bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun, tapi berbayar dan kita harus membayar dengan jumlah yang mahal gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai ada pergeseran terkait pembayaran itu dan kita sebagai peneliti bisa notabene lebih mudah untuk mengakses itu gitu. Jadi lebih bersifat inklusif. Dan di sisi lain adanya digital technologies ini juga sekaligus menjadi fungsi preservasi dari material itu sendiri. Karena kalau misalnya satu naskah kuno yang sudah lapuk sekali, yang bahkan saat dipegang pun itu dia bisa berpotensi retak. Saya sering banget menemukan itu kalau teman-teman main ke Perpustakaan Nasional, di lantai di bagian naskah kuno, kemudian mungkin melakukan peminjaman, ingin membaca di tempat, ada lontar atau naskah dari kertas, dari kulit, dari nipah, dari gebang, itu ada beberapa, sebenarnya jumlahnya cukup banyak, tapi dibandingkan dengan persentase koleksi Perpustakaan Nasional mungkin prosentasenya masih lebih kecil gitu, yang rusak parah gitu ya. Jadi kalau teman-teman main terus kebetulan pinjam naskah yang saat dibuka petinya itu benar-benar sudah dalam bentuk bubuk gitu. Ada juga yang saat dibuka petinya, saat kita buka naskahnya, dengan sentuhan tangan sedikit saja itu dia rapuh dan bisa ya sebagaimana kertas atau lontar yang rapuh gitu ya. Jadi dengan sedikit sentuhan itu sangat berakibat fatal terhadap eksistensi dari material naskah ini gitu. Jadi menurut saya kehadiran digital humanities dengan persilangan atau interseksi dengan teknologi digital itu benar-benar tidak hanya memudahkan akses kita sebagai peneliti, tapi juga melindungi atau preservasi material itu lebih baik gitu. Walaupun dalam hal itu juga ada dilema. Dilemanya adalah tentu sangat berbeda pengalamannya saat kita menyaksikan langsung, mengobservasi langsung naskahnya dibandingkan dengan mengobservasi melalui layar gitu ya. Ada hal-hal yang kita itu sulit untuk mengidentifikasi volumenya, besaran, luasnya, ukurannya dan lain sebagainya. Walaupun itu kalau untuk yang hal-hal kayak gitu biasanya sudah dibantu dalam katalog ya. Kalau untuk yang sudah penyimpanan yang sudah settle seperti Perpustakaan Nasional itu ada katalog yang mendeskripsikan hal-hal terkait fisik gitu. Tapi tetap sense saat kita bertemu dengan fisiknya langsung dibanding dengan saat kita bertemu di layar gitu, itu akan berbeda. Ada hal-hal yang misalnya walaupun bisa di zoom ya, kalau biasanya kalau naskah-naskah yang kita bisa akses itu sebenarnya bisa di zoom dan cukup tajam juga dokumentasinya. Tapi tetap ada yang misalnya naskah itu tuh kita mungkin akan ketemu naskah yang dia itu bertimpa gitu aksaranya. Jadi kita sulit mengidentifikasi yang mana ini yang dimaksud, yang timpaan atas atau timpaan bawah gitu. Atau bahkan untuk menentukan timpaan atas dan timpaan bawah aja tuh kesulitan gitu. Tapi terlepas dari sense of ketemu fisik tadi yang tidak bisa dibawa oleh teknologi digital ini, tetap tidak mengurangi manfaat besar dari penggabungan ini ya. Sehingga apa yang sekarang banyak dilakukan, dokumentasi, digitalisasi naskah, digitalisasi arsip, itu merupakan hal yang sudah menjadi kebutuhan bagi kita di masa sekarang gitu, di masa yang sudah sedikit
bersekat gitu ya, sudah tidak bersekat di masa yang semuanya serba digital dan semua bisa dilakukan lintas tempat, lintas lokasi dengan mudah gitu. Itu untuk aspek digital teknologis, teknologi digitalnya. Nah, bagaimana digital humanities dalam aspek humaniora? Tentu adanya perkembangan atau dukungan dari sistem komputasi atau perkembangan teknologi digital atau sistem-sistem yang telah dibuat oleh teman-teman di jurusan ilmu komputer atau sistem komputer dan lain sebagainya, atau di bidang teknologi digital lah. Itu tuh sangat memudahkan kita peneliti dalam mengembangkan studi humaniora dengan memanfaatkan apa yang sudah ada itu, dengan memanfaatkan apa yang kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital itu. Dalam bentuk misalnya kita jadi lebih mudah melakukan visualisasi digital, atau yang gampangannya yang hari ini akan kita bahas lebih jauh adalah bagaimana di masa pandemi ini kita tetap bisa mengakses objek-objek kajian penelitian terkait dengan naskah kuno dengan melakukan penelusuran data dan arsip digital. Ini walaupun belum sempurna, saya nggak bisa mengatakan bahwa hadirnya digital humanities ini sudah sempurna, karena pada praktiknya masih banyak sekali naskah-naskah yang belum didigitalisasi. Bahkan di Perpustakaan Nasional sendiri masih sangat sedikit naskah kuno yang sudah digitalisasi. Kalau teman-teman main ke Perpus UI, di koleksi naskah kunonya, setahu saya itu hampir sebagian besar itu sudah digitalisasi. Di Leiden pun juga sudah banyak yang digitalisasi, walaupun karena kita kalau bandingkan dengan jumlah koleksi, tetap prosentasenya sedikit ya, maksudnya koleksinya ribuan yang sudah digitalisasi baru ratusan misalnya, itu kan masih masuk kategori sedikit, tapi adalah hal yang patut kita apresiasi gitu, karena arah perkembangannya itu adalah yang sangat kita butuhkan saat ini. Dan ini di poin inilah nanti yang akan banyak kita bahas. Jadi untuk klarifikasi, saya hari ini tidak menyinggung tentang bagaimana misalnya text encoding initiatives, bagaimana itu, karena dulu sudah pernah ada rekan dari sistem informasi dan komputer dan ilmu komputer gitu ya, yang ingin mengembangkan satu sistem yang memudahkan kita atau teman-teman filolog itu untuk melakukan alih aksara secara digital gitu. Jadi yang sekarang ini kita lakukan kan masih manual nih. Kita biasanya kalau di filologi itu kita baca naskahnya satu persatu, kita alih aksarakan, setelah itu kita alih bahasakan secara manual. Nah, arah dari ide itu adalah mengembangkan bagaimana satu sistem yang berpola. Aksara itu kan sebenarnya sesuatu yang berpola kan, sesuatu yang walaupun itu seperti abjad di masa sekarang A sampai Z, walaupun ditulis oleh orang yang berbeda dengan karakter. Misalnya saya nulis A akan berbeda, misalnya saya nulis A akan berbeda dengan karakter A-nya Pak Herdis mungkin, atau berbeda dengan karakter A-nya Mas Adi. 3 tipe varian ini tetap merujuk kepada satu huruf yang sama, yaitu A. Nah, inilah yang seharusnya idealnya itu bisa dibaca oleh sistem. Sehingga kesulitan yang kita hadapi sekarang, misalnya untuk mengalih aksarakan naskah yang tebal gitu ya, dan dengan konten yang banyak, itu harapannya dengan adanya kehadiran digital humanities, dengan adanya arah perkembangan teknologi yang ke arah sana, itu bisa lebih memudahkan sehingga kita terbantu gitu ya, walaupun tidak bisa sepenuhnya kita dalam hal apapun ya, dalam hal analisis data, dalam hal olah data, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada teknologi digital. Karena teknologi digital itu hadir sifatnya hanya untuk membantu, memudahkan. Tetapi kita sebagai manusia itulah tools utama dalam penelitian. Kita yang menentukan apakah sistem yang berjalan dalam teknologi digital itu sudah benar, apakah polanya sudah benar-benar terbaca,
adakah kesalahan tulis? Misalnya dalam naskah itu banyak sekali oleh penulisnya sendiri itu ada kesalahan tulis. Misalnya contohnya hujan, bahasa Jawanya udan gitu ya. Dalam naskah itu ada kita jumpai udan atau udanan atau udananan gitu. Itu kan pengulangan yang sebenarnya maksudnya adalah itu semacam kita saat menulis dan kita seringkali silap huruf atau silap suku kata atau ada pengulangan dan itu hal-hal seperti itu butuh manusia, butuh kita peneliti sebagai tools utama untuk melakukan koreksi untuk bisa memahami lebih dalam apa maksud dari si teks itu. Nah, apa yang bisa dibaca atau dibantu oleh teknologi digital itu adalah hal-hal yang sifatnya teknis, yang eksak gitu. Padahal di dalam olah data ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dieksakkan, apalagi kaitannya dengan humaniora gitu. Yang teksnya itu tidak berdiri sebagai tanda A sama dengan A, tapi seringkali menyiratkan satu simbol. A sama menjelaskan sesuatu yang kompleks XYZ misalnya. Jadi seringkali apa yang dibaca oleh teknologi digital A sama dengan A. Sedangkan maksud dari kata yang ada di dalam naskah itu misalnya A ini menyimbolkan X, Y, Z gitu ya. Nah, saat A ini menyimbolkan sesuatu dan dia ditulis oleh AB, kita sebagai peneliti tahu bahwa kehadiran huruf B ini seharusnya tidak ada gitu, atau kita bisa mengidentifikasi bahwa penulis dalam menulis naskahnya dia bisa jadi dia melakukan kesalahan dalam penulisan. Sedangkan kalau kita hanya menyandarkan atau menggantungkan pada sistem itu, maka AB ya hanya bersifat AB sehingga saat itu menjadi satu rangkaian kata-kata terus lalu di tengah-tengah ada AB, kita akan kebingungan. Kita nggak tahu maksudnya apa. Nah, dalam fungsi itulah digital humanities dengan kehadiran interseksi teknologi digital itu hadir. Tidak untuk menggantikan peran manusia, tapi untuk memudahkan kita. Gitu. Dalam perspektif yang lain, digital humanities itu juga dipandang sebagai arah perkembangan. Jadi bukan sebagai metode atau kajian, tapi sebagai satu fenomena atau fakta arah perkembangan masyarakat internet atau netizen dan budaya digital. Sehingga yang tadinya dan ini sangat berpengaruh kepada cakupan atau ruang lingkup produksi pengetahuan, produksi budaya, konfrontasi sosial politik, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita membahas tentang digital humanities ada banyak aspek yang bisa diterjemahkan melalui terminologi ini. Tapi semoga sedikit banyak konsep ini sudah bisa memberikan kita pemahaman mengenai apa itu digital humanities dan kenapa harus hadir. Buat apa gitu? Apa untungnya studi humaniora dibantu oleh digital, atau apa untungnya teknologi digital itu masuk ke ranah humaniora gitu. Nah, apa yang kita bahas hari ini itu bagaimana digital humanities itu berkontribusi dalam penelitian lingkungan berbasis naskah kuno. Kita harus identifikasi dulu nih naskah kuno itu apa gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kita di sini yang masih blur apa bedanya naskah kuno dengan naskah, dengan arsip gitu ya. Naskah kuno ini sebenarnya awalnya dulu memang didefinisikan dengan kata naskah saja gitu ya, yang merujuk pada kata manuskrip. Dari bahasa Latin, manu itu tangan, dan scriptus itu tulisan. Sehingga naskah di masa lampau itu digunakan, terminologinya itu digunakan untuk mendefinisikan bentuk tulisan atau karya tulis yang ditulis dengan tangan gitu ya. Tapi
pada perkembangannya di sekarang ini, saat mulai masuk sistem informasi dan TIK lah, teknologi informasi dan komunikasi, ada peralihan bahwa karya-karya tulis itu tidak lagi hanya ditulis dengan tangan, tapi sudah berkembang dalam bentuk cetak dengan adanya komputer, laptop yang yang ada di depan kita sekarang mungkin, atau dengan adanya handphone, mesin tik di masa lampau, sehingga naskah merujuk pada segala bentuk tulisan secara umum, tidak lagi spesifik ke tulisan tangan. Karena adanya pergeseran pemaknaan dari naskah itu sendiri, maka kemudian disepakati bahwa terminologi yang merujuk kepada manuskrip yang kita maksud di sini, manuskrip di masa lampau, itu menggunakan menambahkan kata kuno atau simply menggunakan kata manuskrip gitu ya. Kalau di Indonesia masih lazim kata manuskrip itu digunakan untuk merujuk naskah kuno. Walaupun kalau di dalam relasi global, biasanya kalau kita berrelasi dengan orang-orang di luar Indonesia, kata manuskrip di mereka itu masih bermakna naskah, sebagaimana makna naskah yang tadi saya maksud. Jadi segala bentuk di dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi untuk konteks Indonesia bisa menggunakan manuskrip atau naskah kuno. Untuk definisi yang lebih lanjut, manuskrip yang naskah kuno yang dimaksud di sini, selain ada karakter tulisan tangan, juga biasanya ditulis pada kertas, lontar, kulit kayu, kulit hewan, nipah, gebang, dan lain sebagainya. Ini yang membedakan dengan arsip. Tadi kita udah membedakan naskah dengan naskah kuno, sekarang kita membedakan naskah kuno atau manuskrip ini dengan arsip. Kalau arsip jelas biasanya dia dicetak ya, tulisan tidak ditulis tangan, dia dicetak. Walaupun ini juga masih perdebatan karena ada banyak arsip Belanda yang itu ditulis tangan oleh penulisnya di masa lampau, tapi menggunakan aksara Latin dan berbahasa Belanda. Tapi itu masuk ke dalam kategori arsip gitu ya. Dalam konteks yang spesifik ini memang ada perbedaan pemaknaan, tapi secara garis besar arsip biasanya itu merefers pada sesuatu yang sifatnya cetak, foto, arsip musik, file. Kalau kita nanti lihat di koleksi digitalnya di Leiden itu banyak sekali arsip-arsip, itu arsip musik di masa lampau gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang membedakan dengan naskah. Ada unsur tidak dicetak dan ada karakter berusia minimal 50 tahun. Jadi ini pun juga masih perdebatan, walaupun ini sudah dikukuhkan oleh undang-undang ya. Sudah dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yang mendefinisikan bahwa naskah kuno itu adalah naskah tulisan tangan yang tidak dicetak dan berusia minimal 50 tahun. Dan juga dikukuhkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 92. Ada karakter minimal 50 tahun. Nah, biasanya dalam obrolan casual, kita seringkali melihat bahwa kalau naskah walaupun tulisan tangan ya, itu di tahun 1940-an misalnya, atau 1950 lah, itu kan mentoknya ya. Itu atau di atas 1900-an itu sudah bukan masuk kategori naskah kuno gitu. Kita seringkali melihatnya, oh itu arsip aja gitu. Padahal kalau merujuk pada definisi ini, selama dia ditulis tangan dalam media yang disebutkan ini, tidak dicetak dan berusia minimal 50 tahun, itu bisa masuk dalam kategori naskah kuno. Ya itu tadi, dalam pembubuhan terminologi pun yang sering dilematis itu adalah naskah-naskah yang umurnya itu 50 tahunan lebih dikit gitu ya, atau naskah-naskah di 1900-an itu seringkali menjadi perdebatan apakah itu arsip atau
atau naskah kuno gitu. Karena arsip pun walaupun dia itu biasanya selain cetak juga memiliki usia yang tidak terlampau tua, tapi ada kok ketidakkonsistenan sebenarnya dalam mendefinisikan dan membedakan antara arsip dan naskah. Tapi mungkin kita bisa kembali pada roots-nya dari apa yang sudah disepakati atau setidaknya sudah mendapatkan konsensus bersama dan dikukuhkan dalam undang-undang ini, sehingga karakternya adalah seperti ini. Nah, dari adanya pemahaman ini kita bisa tahu bahwa bagaimana nih kemudian mengidentifikasi naskah-naskah kuno. Oke, kita sudah tahu karakter naskah kuno seperti apa dan yang bagaimana. Lalu gimana kita bisa mengidentifikasi naskah itu memuat isu lingkungan atau memuat topik lingkungan atau tidak gitu ya. Yang perlu kita jadikan prior knowledge dulu ya, bahwa biasanya apa yang diturunkan atau pengetahuan-pengetahuan lokal itu biasanya banyak yang bentuknya itu tidak direct gitu ya, tidak dituliskan secara langsung bahwa kita harus menjaga alam, kita harus membuang sampah pada tempatnya, enggak seperti itu. Di masa lampau pengetahuan lokal itu selalu dikemas, tidak selalu, seringkali dikemas dalam bentuk mitologi, mitos, folklore dan lain sebagainya yang sifatnya itu tersirat, sehingga mungkin buat teman-teman yang tidak terbiasa dengan pengetahuan yang tidak eksak itu ya, itu mungkin harus mencoba memahami bagaimana pola pikir manusia atau masyarakat pada masa lampau, di mana fungsi folklore, fungsi mitos itu sangat signifikan sebagai tidak hanya sebagai proyeksi, tapi juga sebagai pengendali masyarakat. Jadi biasanya dengan adanya mitos-mitos itu, masyarakat di masa lampau itu lebih patuh, walaupun yang dipatuhi alasan patuhnya itu ada bermacam-macam, ada yang sifatnya mistis, ada yang sifatnya lebih kepada keyakinan, kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta patuh untuk tidak membuang sampah itu karena tahu bahwa akan ada global warming, akan ada climate change dan lain sebagainya. Di masa lampau konsepnya itu nggak begitu. Yang kuat dibentuk adalah bagaimana membentuk satu pengetahuan yang bisa mengendalikan dan menjaga perilaku manusia, kelompok manusia di masa itu gitu ya. Sekarang pun mungkin kita masih bisa menemui juga beberapa mitos yang masih eksis, yang dari turun temurun kita amini gitu ya, kita dapatkan dari orang tua kita atau tetua-tetua kita, tapi memang yang lebih dominan di masa sekarang itu adalah satu himbauan yang bersifat langsung. Nah, itu akan sulit saat kita melakukan penelitian lingkungan atau ingin mencari data-data terkait isu lingkungan di naskah kuno gitu. Sehingga prior knowledge itu tadi dibutuhkan atau penting untuk kita ketahui sebelum melakukan penelusuran lebih jauh gitu. Sekarang lalu bagaimana tahapan penelitiannya? Oke, kita tahu nih bahwa kita sudah terbantu dengan sekian banyak daftar repositori digital yang memuat koleksi-koleksi naskah Indonesia gitu ya, naskah kuno Indonesia gitu. Ada banyak sebenarnya, tapi ini mungkin yang bisa saya himpun. Sorry. Jadi di Perpustakaan Nasional, kalau teman-teman buka webnya, itu ada, kan Perpustakaan Nasional itu pnri.go.perpusnas.go.id. Tapi untuk khusus laman yang memuat koleksi naskah kuno itu namanya Hastara. Hasanah Naskah Nusantara gitu singkatannya. Itu di hastara.perpusnas.go.id. Mungkin nanti kita akan bisa juga melakukan contoh penelusuran gitu ya untuk melihat bagaimana koleksinya. Tapi ini untuk penjelasan singkat aja. Ada juga di Perpustakaan UI itu
koleksi naskahnya, walaupun ini definisinya masih naskah aja ya, itu di lontar.ui.ac.id. Kemudian sebenarnya banyak sekali lembaga atau instansi yang sudah melakukan digitalisasi terhadap naskah maupun arsip, gitu ya. Kita bicara naskah kuno di sini. Tapi walaupun tampaknya itu udah banyak, tapi ini masih belum sebanding dibandingkan dengan jumlah koleksi naskah kuno yang sebenarnya kita miliki. Gitu. Jadi mungkin nanti akan ada hambatan di situ. Misalnya kita menemukan di katalog itu ada naskah ini, tapi ternyata belum tersedia file digitalnya. Gitu. Tapi berarti kita bisa mengalihkan penelusuran ke naskah yang lain gitu. Kalau tidak memungkinkan untuk mendatangi ruang penyimpanannya langsung. Jadi ini dari daftar ini ada di Indonesia. Kemenak juga membuat satu database, tapi kalau yang Kemenak ini naskah-naskah Islam atau keislaman Nusantara gitu ya. Leiden pasti, British Library bahkan dia ada 2 project. Kalau yang ini khusus untuk naskah-naskah yang baru-baru ini yang endangered, yang sudah dalam kategori sangat perlu untuk diselamatkan, sehingga mereka melakukan proyek digitalisasi. Salah satunya ini juga menghasilkan kerjasama British Library dengan Keraton Jogja. Jadi naskah-naskah yang ada di British Library, naskah-naskah keraton yang ada di British Library itu semuanya digitalisasi dan aksesnya dibuka untuk umum, sehingga sekarang ini sifatnya inklusif. Mungkin nanti akan ada pembahasan lagi kenapa naskahnya nggak direpatriasi atau dikembalikan ke kita gitu ya. Tapi itu adalah pembahasan yang berbeda, mungkin kita abaikan dulu. Di SOAS, University of London, ini juga ada koleksi kita di sana, digital.soas.ac.id, pakai /r_idn, karena ini saya cantumkan ini untuk memudahkan biar teman-teman itu langsung saat diklik itu langsung ke koleksi manuskrip Nusantara. Royal Asiatic Society juga ada, walaupun nggak banyak. Di Berlin juga ada, di Prancis, Rusia, Tokyo sedikit. Perpustakaan Negeri Malaysia ini lebih ke koleksi naskah-naskah Melayu, naskah-naskah dari Sumatera Barat, dari Minang, dari naskah-naskah Melayu dan naskah-naskah Islam. Dan yang terakhir dilakukan itu adalah proyek kerjasama antara UIN Jakarta dengan Hamburg. Saya pikir ini juga adalah proyek ini adalah salah satu bentuk digital humanities yang dilakukan, karena proses pembuatan digital repository atau DRIMSI ini dengan turun ke lapangan. Jadi kalau di antropologi ada istilah fieldwork gitu ya. Jadi teman-teman di DRIMSI itu mendapatkan informasi bahwa di satu lokasi di mana misalnya ini mencakup Southeast Asia, jadi di Asia Tenggara pada umumnya. Jadi ada di Myanmar, Thailand, dan lain sebagainya. Nah, saat memperoleh informasi itu, kemudian DRIMSI menerjunkan tim ke lapangan, karena memang fokusnya dari proyek ini adalah mendigitalisasi naskah-naskah yang masih ada dan menjadi milik oleh komunitas atau individu. Dan itu tentu akan mustahil kita bisa dapatkan repositori digitalnya di perpustakaan, karena memang belum melakukan kerjasama dengan perpustakaan dalam hal digitalisasi atau belum memberikan koleksinya ke perpustakaan dan lain sebagainya, sehingga proyek ini memang sengaja diterjunkan ke lapangan melalui fieldwork, melalui interview, observasi lapangan untuk melakukan pendataan naskah-naskah yang masih sifatnya masih dimiliki oleh individu dan komunitas, dan tentu digitalisasi, sehingga teman-teman sekarang sudah bisa mengakses naskah-naskah hasil lapangannya DRIMSI ini di dreamsi.co. Ini adalah proyek 5 tahun dan sempat terhenti kalau nggak salah karena masih pandemi, tapi sudah berjalan 3 tahunan kalau nggak salah. Jadi sudah lumayan banyak naskah yang dikumpulkan dan bisa diakses di sini.
Nah, dari semua ini, biasanya kalau di filologi gitu ya, kita itu yang awalnya tentu penentuan objek kajian itu di semua tahapan penelitian pasti menentukan objek kajian dulu kan. Kita menentukan dulu kita mau mencari topik apa gitu ya. Misalnya topik lingkungan apa, bencana misalnya, atau topik lingkungan apa, tata lingkungan misalnya. Nah, setelah kita menentukan objek kajian itu setidaknya akan memfilter kita dalam mencari naskah gitu ya. Secara konvensional itu yang biasanya ya, yang bukan melalui digital. Secara konvensional itu biasanya kita setelah penentuan objek kajian kita menentukan dulu judul naskah. Dari judul naskah ini kita sudah tahu judulnya apa, baru kita melakukan inventarisasi naskah melalui studi katalog. Kita dalam hal ini kita mengidentifikasi teks-teks apa aja yang sejenis. Jadi di dalam kajian naskah kuno seringkali kita dapati satu bundel naskah itu terdiri dari banyak teks. Misalnya satu naskah terdiri dari 3 sampai 15 teks misalnya. Yang isinya itu sangat beragam. Yang di masa lampau itu antara memang dari awal penulisan itu sengaja segala hal ditulis dalam buku itu, atau itu merupakan bundel yang tadinya merupakan arsip yang terpisah-pisah kemudian dibundel jadi satu dan diberikan satu judul yang menaungi teks-teks itu. Nah, dalam proses filologi biasanya inventarisasi naskah itu untuk menentukan ada nggak sih teks-teks yang sejenis. Misalnya kita membahas contohnya takbir gempa. Misalnya kita membahas takbir gempa. Takbir gempa ini ada yang berdiri sendiri sebagai satu naskah, ada yang dia masuk ke dalam kitab takbir misalnya. Menjadi bagian dari kitab takbir. Walaupun judulnya berbeda, itu bisa menjadi satu korpus. Satu korpus itu satu teks yang mirip. Sehingga itu perlu kita cermati dalam mengidentifikasi naskah ya. Itu juga prior knowledge yang perlu kita tahu bahwa tidak semua satu naskah itu membahas satu hal, tapi biasanya satu naskah itu juga terdiri dari banyak teks. Sehingga yang perlu kita cermati adalah teksnya. Nah, teks itu yang merujuk dan mendukung penelitian kita gitu. Dari ini adalah cara yang konvensional. Tapi bagaimana untuk teman-teman yang baru mau memulai nih melakukan studi naskah gitu ya misalnya, dan tidak familiar dengan judul-judul naskah atau tidak tahu, bahkan tidak ada ide mau mengkaji naskah apa, judulnya apa, itu enggak, no idea at all gitu biasanya ya. Nah, itu bisa melakukan cara yang tahapan awal yang kedua. Setelah melakukan penentuan objek kajian misalnya atau topik kajian, yang pertama dilakukan adalah melakukan studi katalog. Karena tanpa studi katalog kita akan tersesat dalam penelusuran laman digital ini. Kita nggak tahu mau mengetikkan keyword apa, karena biasanya dalam repositori digital itu tidak sama dengan Google ya teman-teman. Jadi kalau Google misalnya kita bisa ngetik googling dengan keyword naskah kuno tentang lingkungan, naskah kuno tentang gempa gitu, yang isinya biasanya ya artikel-artikel yang sudah merupakan elaborasi dari banyak hal, bukan naskahnya itu sendiri. Itu yang biasanya kita kesulitan dalam melakukan penelusuran naskah gitu. Itu tidak berlaku dalam keyword yang terlalu umum atau keyword yang seadanya, itu tidak berlaku dalam penelusuran repositori digital. Sehingga penting untuk kita berpaku pada katalog yang dimiliki oleh koleksi ini. Misalnya kalau kita kita sudah menentukan objek kajian tentang tata lingkungan misalnya, kita lakukan dulu studi katalog untuk melakukan pemetaan naskah. Kita telusuri semua katalog yang ada. Katalog itu contohnya seperti ini. Perpusnas misalnya punya satu katalog khusus gitu ya.
atau di perpustakaan UI gitu, di FSUI dia ada 2 jilid katalog. Biasanya setiap jilid itu isinya itu beda-beda spesifikasinya. Misalnya satu jilid pertama itu dia tentang mitologi, dia tentang sastra, dongeng, legenda, dan lain sebagainya. Jilid 2 adalah tentang hal yang berbeda. Dan katalog itu sifatnya sangat membantu kita dalam tahap awal penelitian. Gitu. Mohon maaf, Bu Salvia, waktu kurang 8 menit ya. Waduh, oke, kita singkat. Ya, jadi dari katalog itu nanti, itu satu-satunya cara yang memudahkan kita untuk melakukan identifikasi dalam studi naskah berbasis digital ini adalah melakukan katalognya dulu, kita bersumber ke katalognya, baru kemudian kita bisa mengetikkan keyword itu, browsingnya itu pakai keyword dari misalnya judul naskah atau kode naskah, dan itu sangat memudahkan. Nah, dari sini nanti kita akan tahap lanjutannya. Ini tadi kan tahap lanjutannya itu identifikasi naskah. Biasanya mendeskripsikan naskah, penentuan umur, bahan, dan lain sebagainya, identifikasi korpus yang tadi. Kemudian bisa kita lanjutkan di transliterasi dan terjemahan. Nah, kalau untuk studi filologi biasanya ketat melakukan kritik teks. Untuk melakukan suntingan transliterasi dan terjemahan ini dengan kita harus menentukan dulu metodenya apa. Kalau naskahnya itu tunggal, nggak punya teman ya, nggak punya korpus, itu kita bisa menggunakan edisi standar. Yang edisi standar ini kita penyuntingannya tuh melakukan perbaikan juga gitu, dengan hasil interpretasi atau pengetahuan dari naskah-naskah terkait gitu. Atau bisa juga edisi diplomatik itu plak gitu ya, termasuk dengan tanda bacanya itu plak, walaupun dia ada kesalahan silap tulis itu tetap diperlakukan serupa dengan naskah asli. Nah, kalau naskah jamak itu nanti kita ada stema, bikin silsilah naskah dulu untuk menentukan mana yang tertua, atau kita bisa juga melakukan gabungan isi dari 2 naskah, atau kita bisa menentukan satu naskah yang menjadi landasan yang dianggap lebih tua atau dianggap lebih lengkap dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ini kan dalam lingkup filologi yang teman-teman mungkin akan kesulitan karena harus melalui metodologi yang strict di dalam keilmuan filologi. Jadi kalau untuk kebutuhan praktis gitu ya, itu mungkin tidak perlu sampai melakukan transliterasi dan terjemahan full gitu ya, tapi hanya pada sebatas kayak kita skimming atau scanning dalam membaca, kita mencoba mencari keyword-keyword yang mendukung gitu. Tentu ini semua naskah kuno ini kita harus, skill utama adalah kita harus pegang bahasa daerahnya ya, bahasa lokal itu harus kita pegang, sehingga kita nggak perlu fasih untuk di bahasa lokal yang kita ingin teliti ini, nggak perlu fasih banget gitu ya, tapi setidaknya kita bisa memahami gitu, karena ini kunci untuk bisa memasuki dan memahami naskah kuno itu. Nah, dengan adanya pengetahuan bahasa lokal ini, kita akan bisa lebih mudah melakukan analisis data, misalnya melakukan bacaan skimming, mencari keyword-keyword yang barangkali relevan. Atau kalau enggak ya dengan membacanya semua, tapi tidak perlu ditransliterasi dan terjemahkan secara tekstual gitu ya, tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, hal lain yang bisa memudahkan, gimana caranya kalau naskahnya tebal dan kita nggak ada waktu, gimana kita bisa tahu naskah itu memuat isinya atau enggak? Kuncinya kembali lagi ada pada katalog. Biasanya katalog ini adalah isinya itu selain naskahnya kodenya apa, juga memuat deskripsi singkat naskah itu sedikit banyak itu gambaran isinya apa. Sehingga penting untuk kita bersandar pada katalog saat melakukan identifikasi naskah. Ini saya berikan sedikit aja referensi topiknya apa, judul naskahnya biasanya apa, dan tentang apa. Saya scroll aja karena waktunya sedikit ya. Mungkin ini aja untuk closing.
Ini yang saya maksud tadi, bahwa pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan itu seringkali nggak direct. Gitu. Kayak misalnya di ini ya, mitologi untuk menjaga lingkungan. Di sini itu diceritakan dengan tokoh-tokoh tentunya, larangan untuk merusak air laut atau sumber mata air lebih tepatnya, mencakup air laut, sungai, danau, hutan, dan alam, dan juga siklus tata bumi gitu ya. Karena bagi yang melanggar itu akan mendapatkan kutukan. Nah, hal-hal kayak gini yang akan sulit kalau misalnya kita mencari naskah dengan isian yang direct gitu ya, yang langsung gitu. Nggak boleh merusak lingkungan karena akan berdampak ke climate change dan lain sebagainya. Itu saya pikir akan sulit ditemukan dalam naskah-naskah kuno gitu. Nah, ini contohnya. Mungkin ini adalah sedikit contoh yang sedikit direct gitu ya. Ini adalah folklore. Folklore itu kan bisa berbentuk nyanyian, bisa bentuk dalam tulisan gitu, yang diturunkan secara turun-temurun gitu kan. Nandong Semong yang di Tsunami, mungkin kalau teman-teman pernah baca, karena ini satu cuplikan yang familiar, bagaimana pengetahuan lokal di masa lampau oleh Aceh gitu, di Aceh itu sudah merekam dan sudah mewanti-wanti komunitasnya akan keterulangan dari peristiwa ini. Kita baca terjemahannya, diawali oleh gempa disusul ombak besar, tenggelam seluruh kampung tiba-tiba saja. Jika gempanya kuat disusul air yang surut, segeralah cari tempat yang lebih tinggi. Itulah gelombang laut setelah gempa. Smong itu istilah tsunami di bahasa Aceh. Nah, sedikit sekali yang begini, karena kebanyakan bentuknya ya bentuk-bentuk yang tersirat gitu, yang indirect tadi, sehingga yang perlu ditekankan teman-teman juga harus peka dengan bentuk-bentuk pengetahuan lokal tentang lingkungan yang berbentuk mitologi, mitos, folklore dan lain sebagainya itu tadi. Karena itu yang jauh lebih banyak ada dalam naskah kuno. Mungkin begitu. Agak buru-buru. Saya sebenarnya sangat ingin mendemonstrasikan contoh kalau misalnya kita tuh tampilannya kayak gimana sih kalau misalnya kita ke mana ya tadi ya? Atau ini ya. Nah, kata kuncinya kita itu yang saya maksud tadi, kata kuncinya tuh nggak bisa kita samakan dengan Google ya. Kata kuncinya kita harus tahu dulu dari katalog itu setidaknya kodenya apa atau judulnya apa atau kata yang mendekati apa gitu. Untuk memudahkan kita melakukan penelusuran naskah secara digital. Gitu mungkin ya teman-teman, penjelasan singkatnya kita perbanyak di diskusi aja. Baik. Terima kasih Bu Salvia untuk pemaparan materinya yang sangat menarik ya Bapak Ibu semuanya. Dimulai dari pengertian dan peran digital humanities, kemudian pemahaman tentang naskah kuno, seperti apa dan bagaimana naskah kuno itu sendiri, serta tadi Bu Salvia sudah memberikan beberapa link untuk akses naskah digital dari beberapa lokasi, baik dalam maupun luar negeri. Dan yang terakhir, beliau juga menyampaikan beberapa referensi tentang katalog naskah mengenai lingkungan. Baik, setelah ini akan dibuka sesi diskusi dan tanya-jawab dari peserta yang akan disampaikan secara langsung ya. Jadi bagi penanya yang sudah memiliki pertanyaan nanti mungkin bisa open mic untuk menyampaikan secara langsung. Namun sambil menunggu, oh iya kami informasikan bahwa nanti presensi akan kami bagikan 15 menit sebelum berakhir. Sambil menunggu para peserta menyiapkan pertanyaannya, ini saya akan membacakan pertanyaan Ibu Salvia dari yang sangat menarik ya, yang sudah masuk di form pendaftaran kemarin. Nanti bisa langsung dijawab. Jadi pertanyaannya adalah, apakah isu-isu lingkungan yang terkandung dalam naskah kuno ini masih relevan, Ibu, dengan kondisi sosial kekinian yang sudah mengalami banyak perubahan, misalkan iklim, cuaca, dan sebagainya. Bagaimana, Bu Salvia?
Terima kasih Mbak. Saya rasa apa yang kita alami, kalau kita melihat lagi dari ini ya, boleh share sedikit ya. Kalau kita coba lihat dari contohnya aja, ada naskah yang dia memuat peristiwa tsunami Aceh di tahun 1906 gitu, dan itu berulang lagi. Yang kita tahu itu berulang lagi. Ada juga apa ya, misalnya hal yang ini, misalnya ya, kita mitologi memuat larangan, walaupun dalam bentuk mitos, itu memuat larangan untuk merusak bumi lah, kata yang tepat untuk bisa mendeskripsikan keseluruhan ini. Larangan untuk merusak bumi. Nah, itu sebenarnya adalah pengetahuan yang sifatnya lintas zaman gitu ya. Kita mungkin menghadapi permasalahan yang spesifikasinya itu berbeda, tapi pola atau pattern-nya itu sama gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya di masa lampau itu juga sudah tercatat, tapi kita alami dalam bentuk yang sedikit berbeda atau dalam transformasi yang berbeda gitu. Tapi penanggulangannya pun pada dasarnya saya pikir sama, dengan adanya himbauan atau dengan adanya penekanan bahwa seharusnya kita itu tidak melakukan, kita manusia itu tidak semena-mena terhadap lingkungan gitu. Ada satu konsep kalau di Bali itu Trihita Karana misalnya, untuk menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan gitu. Itu kan hal yang sangat basic sebenarnya. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita harusnya akan kembali pada roots pengetahuan lokal itu kan. Apa yang kita alami sekarang karena kita tidak aware, kita tidak peduli dengan setiap tindakan yang kita ambil sebagai manusia gitu, untuk menanggulangi. Sehingga apa yang kita sekarang alami, misalnya kita berada di musim yang tidak lagi sama kayak dulu polanya, itu adalah bentuk dari kelalaian kita untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan pengetahuan lokal yang sebenarnya itu menjadi basic preventif kita dalam menghadapi kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Mbak. Semoga bisa menjawab. Silakan kalau ada teman-teman yang mau menambahkan diskusinya. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada Ibu Salvia. Bisa dipersilakan untuk open mic ya. Bagi yang sudah menuliskan di chat room, mungkin bisa raise hand atau bisa langsung open mikrofon. Karena nampaknya sudah ada pertanyaan di kolom chat. Oke, bagi Bapak Priyo Suroso dari SMPN 1 bisa langsung bertanya. Terima kasih Mbak. Mohon izin bertanya. Bentar saya dulu. Sepengetahuan kami tentang naskah lokal itu memang kami sangat kesulitan mengaksesnya, seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Erdis kalau nggak salah, juga Bu Salvia. Menjadi barang inklusif, sementara itu pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, terus pengalaman kami di Trenggalek, mohon maaf, Trenggalek secara apa namanya, posisi ya, di titik koordinat di sebelah selatannya Katulistiwa. Nah, ini di kami itu kan ada tentang Pranoto Mongso itu Pak. Pranoto Mongso yang membagi masa-masa dalam 1 tahun itu menjadi beberapa yang mempunyai karakter tertentu. Nah ini ternyata terkait penerjemahan sekarang itu kalau diterjemahkan nyel pure artinya apa adanya itu akan kelihatan bersinggungan. Tetapi beberapa teman dari lintas pengetahuan atau lintas jurusan, ketika kita diskusi ternyata itu masih tetap
masih tetap bisa dijadikan sebagai patokan, tapi memang harus dengan kolaborasi dengan beberapa disiplin ilmu. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, menurut saya ini memang diskusi ini atau dalam menerjemahkan naskah kuno itu sebaiknya melibatkan banyak disiplin ilmu terkait seperti lingkungan kan bukan hanya pure lingkungan ya. Jadi mulai bidang apa saja lah, Pak. Nah, terkait itu Bu Salvia, apakah penelitian naskah kuno selama ini juga sudah atau memang melibatkan itu atau ya ngapunten apa baru pada disiplin ilmu sosial saja? Makasih itu saja. Terima kasih Pak Priyo Suroso. Senang sekali dari Trenggalek ya Pak, jauh ya Pak. Terima kasih sharingnya Pak. Ya itu semangat yang saya pikir harus kita gerakkan ke arah sana ya, dan saya melihat bahwa arah perkembangan naskah kuno atau filologi di masa sekarang itu tidak lagi hanya meneliti secara tekstual, tapi juga sudah mulai banyak membuka diri dengan adanya interdisipliner atau kajian multidisiplin dengan keilmuan lain. Misalnya ada filolog yang dia kajian naskahnya itu tentang naskah pengobatan, kemudian dia lanjutkan ke kajian yang lebih jauh, berkolaborasi dengan teman-teman dengan background medis, ilmu kesehatan, dan itu luar biasa sekali. Maksudnya itu bisa menghidupkan lagi bagaimana pengetahuan lokal dalam menerjemahkan, dalam memaknai penyakit, dalam menerjemahkan pengobatan-pengobatan tradisional, apakah bisa diaktualisasikan kembali untuk menjadi alternatif di masa sekarang. Mana bagian yang masih bisa diimplementasikan, mana bagian yang sudah tidak lagi valid, dan lain sebagainya. Jadi pertemuan antara pengetahuan lokal untuk selanjutnya dikaji multidisiplin untuk mengukuhkan ya, menguatkan apakah, karena seringkali asumsinya bahwa pengetahuan lokal itu hanya sesuatu karangan yang tidak mendasar, tidak ilmiah gitu kan. Sesuatu yang ngawang-ngawang, yang kita banyak dari kita itu enggan untuk menggunakannya karena tidak terbukti, tidak akurat, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hadirnya kajian multidisiplin itu untuk mengaktualisasikan atau menguji lah, dalam tanda kutip menguji pengetahuan lokal ini, disinkronkan dengan kajian lain yang relevan untuk kita, sehingga kita bisa tahu, kita nggak bisa hanya asumsi aja nih pengetahuan lokal udahlah lupakan gitu. Kita bisa tahu, kita mendudukkan dengan tepat bagaimana seharusnya pengetahuan lokal ini diperlakukan. Jangan-jangan malah pengetahuan lokal ini sebenarnya hadir sebagai pondasi dari perkembangan pengetahuan yang sekarang gitu, atau jangan-jangan pengetahuan lokal ini sebenarnya paralel, memiliki bentuk yang sama. Misalnya kita berbicara tentang medis, fungsinya, kandungannya sama, tapi bedanya kalau yang lokal ini dia menggunakan yang herbal atau tanaman yang dekat, sedangkan yang medis di masa sekarang sudah dalam bentuk racikan kimiawi. Jangan-jangan begitu gitu. Jadi itulah fungsinya kita melanjutkan semangat kajian multidisiplin, terutama dalam menggali segala bentuk pengetahuan lokal yang ada dalam naskah kuno gitu Pak. Mohon maaf Bu, boleh sedikit nambahkan? Bu. Iya, okay. Kami di diskusi mohon maaf ya, kami diskusi informal dan sering komunikasi dengan teman-teman. Nah, itu seperti yang kami bahas Pranata Mangsa, itu kan menjadi seakan-akan klenik, karena dulu itu yang memahaminya kira-kira untuk menyampaikan ke masyarakat itu masih bingung, karena masyarakatnya tentu diajak ke sana belum nyambung, sehingga ada pemisah antara masyarakat awam dengan yang paham. Akhirnya itu dikultuskan kan begitu, dan kultus itu terus berlanjut hingga saat ini seakan-akan itu tetap menjadi bahasa kami klenik, mungkin gitu nggih, klenik apa ya, sesuatu yang berbau irasional. Nah, mungkin itu.
Jadi saya sepakat dengan Bu Salvi bahwa ini banyak tersirat itu bukan apa, sebenarnya karena ilmu itu dulu itu untuk disampaikan secara pure malah nanti nggak nyambung kan gitu, karena banyak masyarakat umum yang belum memahami tentang misalnya jenis tanah dan lainnya kan, itu mungkin itu Bu. Terima kasih, mohon maaf jika salah. Ya, terima kasih Pak Ria. Baik, terima kasih Pak Priyo Suroso. Pertanyaannya semakin hangat ya Ibu Salvia diskusinya. Kita lanjutkan ke yang resen kedua, ada Ibu Eko Nursanti. Bisa di-unmute dan berikan pertanyaan kepada Ibu Salvia secara langsung. Monggo. Terima kasih. Menarik sekali diskusinya, meskipun awalnya waktu sambil saya meeting itu orang bilang apa hubungannya gitu ya. Tapi saya jadi langsung pengen tahu nih Ibu Salvia. Ibu, saya meneliti tentang identitas kota. Jadi kalau yang trennya di Eropa itu kan city branding gitu ya. Tapi untuk level Indonesia reservasi saya tidak saya bicara tentang identitas kota, tapi saya tidak mengaplikasikan city branding yang menjual kota gitu. Jadi identitas kota yang saya ungkap itu adalah unsur-unsur keunikan DNA kota lah ya. Nah, Ibu, saya pengen tahu ada nggak sih naskah yang mungkin bisa kita kolaborasikan yang membicarakan tentang persepsi sebuah kota dari naskah-naskah kuno. Saya pernah baca sepintas, Kartini menyebut Semarang itu adalah sebuah tempat yang membahagiakanku dengan ini itu. Nah, kira-kira ada nggak ya Bu ya naskah kuno yang memberikan kita gambaran persepsi orang-orang di masa lalu tentang sebuah tempat yang sekarang ternyata misalnya Semarang, ternyata tapi itu persepsi dasar ya sebelum itu menjadi sebuah kota yang di branding itu sebetulnya apa sih yang ada nggak Bu kira-kira proses-proses yang mungkin memang pernah terjadi begitu di naskah-naskah kuno? Ya, terima kasih Bu. Biasanya kalau yang sifatnya persepsi itu kan jadi persepsi personal ya Bu. Kita bedakan dengan dari kota, misalnya ada Babat Kartosuro, ada Babat Demak, itu kan sesuatu yang menceritakan peristiwa di lokasi itu. Tapi kalau yang sifatnya personal itu biasanya di bentuk naskah-naskah perjalanan. Misalnya ada naskah Pujangga Manik, naskah dari jadi bukan pejalan ya, istilahnya traveler mungkin kalau dia di jalan sekarang dari Sunda ya, di masa lampau dari Sunda dari Jawa Barat dia melakukan perjalanan ke Jawa dan melalui banyak sekali lokasi-lokasi geografis yang dia ceritakan dengan sangat indah di situ. Mulai dari lanskap gunung, pantai dan lain sebagainya. Jadi mungkin tipe naskah yang cocok justru bukan naskah yang misalnya kalau Ibu mau meneliti Semarang ada Babat Semarang gitu ya. Malah itu kan sesuatu yang sudah mainstream gitu ya, yang jadi cerita kanon. Tapi justru menelusurinya dari naskah-naskah perjalanan personal semacam itu mungkin Bu. Lebih banyak insight yang didapatkan nanti. Itu sudah ada yang diterjemahkan belum ya Bu ya, misalnya? Ada Ibu, ada yang diterjemahkan. Ya, nanti saya ini aja tuh. Saya langsung komunikasi langsung deh. Japri Ibu misalnya ada daftar apa yang sudah ada dijual secara bebas gitu kan di toko buku, langsung aja ya nanti pertanyaannya Japri ya Bu, biar gantian yang lainnya gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Eko Nursanti. Yang ketiga ini ada raise hand dari Ridwan, mungkin bisa Bapak unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Salvia, bagaimana kabarnya? Udah lama nggak berjumpa. Saya mau bertanya. Berapa banyak naskah bertema kearifan lokal dan lingkungan di Indonesia dan luar negeri? Dan yang terakhir kepada Bapak Ardiansyah, bagaimana peran kerjasama antara saintis dengan filologi dalam memadukan sains dan ilmu sosial
penelitian lingkungan di Indonesia, dan apakah sudah ada bentuk kerjasama antara saintis dengan filologi penelitian lingkungan di luar negeri? Baik, terima kasih. Sudah cukup, Pak Ridwan, pertanyaannya? Kalau begitu bisa dijawab Ibu Salvia dulu. Nanti untuk pertanyaan kepada Pak Ardiansyah mungkin bisa dijawab di sesi Pak Ardiansyah ya. Silahkan Ibu Salvia bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan. Halo, Ibu Salvia. Oh, mungkin lagi ya ada gangguan, bisa ke Mas Ardiansyah. Ya, bisa. Silakan Mas Ardiansyah. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak Herdi Serdiansyah selaku Ketua Pengabdi dalam program kali ini. Kemudian Bapak Ibu para ahli naskah dan seluruh peserta yang hadir pada acara pagi ini. Sedikit saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari Mbak Salvia terkait program yang bisa menjadi rujukan Bapak Ibu untuk penelitian selanjutnya. Saya mau izin screen. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan skriptoria. Apa skriptoria itu? Yakni dengan sebuahnya manuskrip sumber inspirasi. Dalam hal ini dalam program pengabdian masyarakat, klaster riset, interaksi, pengabdian masyarakat dan lingkungan sosial, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Apa yang dimaksud skriptoria? Skriptoria menyajikan manuskrip sebagai sumber inspirasi dalam bentuk populer. Kami memadukan disiplin kerja jurnalistik dengan penelitian filologi untuk menghadirkan dan mengungkap isi dari manuskrip ke hadapan pembaca. Jadi dua kata kunci di skriptoria ini adalah disiplin kerja jurnalistik untuk mengungkap isi dari manuskrip dalam bentuk populer, dalam bentuk pemberitaan, dalam bentuk feature dan tulisan-tulisan lainnya, dan penelitian filologi tentunya sebagai dasar penulisan. Skriptoria akan hadir dan menemani para pembaca dengan konten-konten yang terpercaya bersumber dari manuskrip-manuskrip yang dikaji oleh para ahli, peneliti, pemilik naskah, dan pegiat manuskrip yang senantiasa menginspirasi dalam setiap kajian-kajian. Ini Bapak Ibu bisa dicek di Google, ketik skriptoria akan muncul. Ini yang bisa diakses Bapak Ibu semua, www.skriptoria.com. Ini bentuk tampilan websitenya. Bapak Ibu bisa mengakses untuk mencari informasi ataupun nanti menjadi volunteer yang akan saya jelaskan di bagian akhir. Selain website, Skriptoria juga ada aplikasi yang saat ini belum bisa diakses di Play Store, namun ketika Bapak Ibu sudah masuki website, di sana ada tombol aplikasi. Jadi untuk aplikasi ini bisa di-download di sana. Nanti untuk pengembangan selanjutnya akan berusaha kami tampilkan di Play Store sehingga Bapak Ibu semua bisa download layaknya aplikasi lainnya lain Zoom, WhatsApp. Ini bentuk aplikasinya Skriptoria bentuk S yang merah putih. Ini bentuk dalam tampilan smartphone seperti ini. Nah, apa saja yang ada di Skriptoria ini bisa tampak dari poin-poin yang ada di sini, sub-sub tema yaitu katalog. Di sini akan menyajikan berbagai katalog. Ini Skriptoria menjadi portal sebagai pintu untuk Bapak Ibu mencari lembaga-lembaga yang menyediakan manuskrip digital yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Salvia. Ini kami menyediakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika berusaha mencari naskah ataupun sudah ada topik yang ingin diteliti dan berusaha untuk mencari naskah, tinggal klik Skriptoria kemudian di katalog ini. Nah, di sini akan menampilkan berbagai lembaga di dunia. Tentunya informasi-informasi ini didapatkan dari berbagai acara, mulai dari kegiatan masyarakat bernaskah Nusantara,
yang terus mempopulerkan naskah dalam berbagai bentuk, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada list daftar-daftar yang tadi juga dipaparkan Mbak Salvia, namun perlu ada pengembangan sehingga ketika berusaha mencari naskah tidak perlu membuka laptop untuk mencari di Word, tapi bisa langsung akses websitenya kemudian klik di katalog ini. Selain katalog juga tersedia liputan. Nah, di bagian ini kami sebenarnya membutuhkan banyak volunteer untuk menemukan dan menjaga manuskrip di seluruh penjuru Nusantara untuk dikembangkan dan dijaga dan dirawat tentunya untuk khasanah keilmuan di masa yang akan datang. Ini nantinya akan kami buka volunteer siapa saja yang berminat berpartisipasi dalam gerakan skriptoria, baik yang expert di bidang filologi, di bidang naskah kuno, manuskrip, ataupun yang hanya sekedar menyukai. Kalau menjadi masalah, kami berusaha untuk mengakomodir semua lapisan masyarakat dengan berbagai background. Ada mozaik, ada topik. Nah, di topik ini, Bapak Ibu ketika membuka websitenya bisa menemukan berbagai topik. Nah, untuk skriptoria ini, kami fokuskan di ilmu-ilmu alam, dan tidak hanya ilmu alam, ilmu sosial dan agama juga akomodir, tapi lebih spesifiknya akan berusaha untuk mengupas manuskrip dengan ilmu-ilmu alam, di antaranya lingkungan, kemudian kebencanaan, atau hal-hal yang dihasilkan oleh alam seperti obat-obatan ataupun ramuan-ramuan penyusunan. Itu akan menjadi fokus kajian yang menurut saya akan sangat menarik. Selain sosial yang pasti banyak sekali manuskrip-manuskrip yang terkait sosial maupun agama. Ini kemudian, nah di katalog tadi sudah dipaparkan Mbak Salvia, ada link-linknya. Bapak Ibu bisa mengakses selain di tombol katalog ini juga di samping kanan ini ada layar monitor dan gambar naskah buku apa ini yang coklat-coklat ini bisa diklik dan akan masuk dalam halaman ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik dan akan langsung masuk ke lembaga yang menyediakan manuskrip digital. Yang sementara ini yang berhasil kami data ada 20 negara dan total ada 60 lembaga penyedia manuskrip digital. Ini dari berbagai negara, ada Bulgaria, Inggris, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses di sana. Nah, ini di ruang, ini ada aksara yang kedepannya kami berusaha untuk mengenalkan ke semua generasi aksara-aksara yang pernah digunakan ataupun yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Jadi kita berusaha mengenalkan aksara-aksara yang biasanya dalam manuskrip ini kita tidak memahami. Ada aksara Jawa, ada aksara Pegon, Jawi, kemudian aksara Lontara, dan aksara-aksara lainnya. Jadi ini sifatnya nanti untuk pengajaran mengenalkan masyarakat luas terkait aksara yang digunakan di manuskrip. Yang menjadi halangan terbesar ketika kita membaca sebuah manuskrip adalah bentuk aksaranya ini aksara apa. Kemudian ada kuliah, ini terkait dengan tahapan-tahapan penjelasan tentang tahapan-tahapan penelitian filologi tentunya. Kemudian ada tematik, pembahasan secara khusus, tema khusus yang bahas tentang lingkungan, misalnya kebencanaan ataupun obat-obatan. Itu akan kami publish di sini. Tidak hanya dari skriptoria sendiri yang mengadakan, tapi seluruh lembaga yang bergiat di dunia manuskrip kami berusaha menghimpun, setidaknya menjadikan itu sebuah berita dalam liputan. Oleh karena itu, di sini tadi sudah mengatakan membutuhkan banyak orang sebenarnya untuk menghidupkan skriptoria ini, untuk meliput dan lain sebagainya. Kemudian ada kreasi, dan ini banyak digunakan untuk menjadikan mengalihwarnakan manuskrip ke berbagai bentuk kreasi. Ada yang misalnya huruf-huruf aksara-aksara yang unik-unik itu dibentuk menjadi baju ataupun iluminasi dibuat sebagai batik ataupun narasi cerita yang ada dalam manuskrip dibuat sebagai skenario film atau komik dan lain sebagainya. Ini kreasi-kreasi yang membutuhkan banyak keahlian tentunya dengan dasar manuskrip itu sendiri. Kemudian ada skriptorium. Nah, skriptorium ini tidak kalau
penjelasan tentang skriptorium sendiri ini hanya sebagai label, bukan skriptorium secara khusus itu, tapi ini berusaha untuk mengakomodir dan menemukan naskah-naskah yang ada di masyarakat melalui bantuan para peliput untuk menemukan, dan naskah itu tidak akan dibawa kemana-mana, menjadi milik orang tersebut. Dan bagaimana orang dan pemilik naskah dan naskahnya itu kita promosikan dalam bentuk virtual tour ataupun hal-hal lain yang bisa diakses secara jarak jauh gitu ya. Dan tentu peneliti itu sendiri, kalau pemilik naskah sebagai tour guide tentang bagaimana naskah ini sampai pada dirinya, sedangkan peneliti ini mengkaji secara khusus tentang materi-materi yang ada dalam naskah. Gitu. Selain di ruang ini, kami juga ada di riset. Di sini ada 3 hal. Kami berusaha mengakomodasi semua lapisan masyarakat yang tertarik untuk mengkaji manuskrip. Dan ini ada mentoring, ini nanti akan teman-teman yang belum punya dasar penelitian terkait biologi, kita masuk di sana. Ataupun asistensi ini sudah punya dasar untuk melakukan penelitian, tapi butuh dorongan untuk publikasi dan lain sebagainya. Dengan kolaborasi ini kami berusaha menghimpun ke berbagai disiplin ilmu, tidak hanya biologi dan ilmu lingkungan dan ilmu-ilmu lain yang beririsan dengan topik-topik tertentu tentunya. Kemudian ada agenda, kemudian ada info. Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh manuskrip menurut saya tentang bagian ke sini ada tentang lingkungan, di mana judul manuskrip adalah cerita gempa, dan di bagian belakangnya ada kata berhuma. Nah, kata berhuma di sini adalah sistem ladang berpindah dengan cara tebang dan bakar sebuah kawasan hutan, tapi dalam konteks hukum adat seperti itu. Sedangkan kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang terjadinya kebakaran, ini sebenarnya juga bisa dijawab kenapa terjadinya kebakaran itu, dan tentunya perlu bantuan ilmu hukum dan ilmu lingkungan tentunya untuk merumuskan ini semua, karena memang tebang dan bakar ini sudah dilakukan masyarakat sejak bertahun-tahun lalu dan mungkin menjadi ingatan bawah sadar mereka untuk melakukan hal itu. Nah, untuk mengantisipasi kebakaran dalam konteks ini bisa dilakukan kajian-kajian, sehingga dengan kajian itu untuk merumuskan rekomendasi bagi pemegang kebijakan bagaimana mengantisipasi kebakaran tersebut. Ini contoh kecilnya sebuah manuskrip yang juga membahas tentang lingkungan dan kebakaran tentunya di sini. Nah, di bagian info ini ada jurnal, kajian, dan beasiswa. Di jurnal ini saya menyediakan informasi-informasi ini mempublikasikan, bisa mencari info di sini tanpa khawatir apakah ini juga predator dan lain sebagainya. Jadi ini informasi untuk yang sudah expert yang ingin mempublikasikan karyanya. Kemudian di kajian ini adalah informasi-informasi dari manapun itu terkait kajian-kajian naskah, baik itu terkait ilmu lingkungan, bencanaan, ilmu sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian di beasiswa ini ada informasi-informasi terkait dengan fellowship, dana hibah yang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ini kegiatan ini terselenggara atas dukungan dari Sekolah Ilmu Lingkungan Klaster Sosial. Dalam hal ini diketuai oleh Pak Herdis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari Bapak Ardiansyah untuk pemaparan materi tentang apa itu dan bagaimana skriptoria. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Bapak Ridwan terlebih dahulu. Pertanyaannya tadi, bagaimana peran kerjasama saintis dengan filologi dalam memadukan ilmu sains dan filolog dalam penelitian lingkungan di Indonesia, dan apakah sudah ada bentuk kerjasama antara saintis dengan filologi penelitian lingkungan di luar negeri? Ya.
untuk saat ini Skriptoria belum mengembangkan kerjasama dengan pihak manapun. Nah, namun kemungkinan untuk kerjasama itu sangat dimungkinkan tentunya dengan penelitian filologi sebagai dasar dan penelitian lingkungan dan penelitian-penelitian lainnya yang tentu saja bisa melibatkan banyak lembaga, banyak organisasi seperti Manasa mungkin yang khusus lembaga resmi untuk profesi-profesi filologi. Di sana terkumpul beragam disiplin peminatan. Selain filologi yang sebagai dasar, ada yang memiliki minat penelitian lingkungan, obat-obatan, nasionalisme, itu juga terkumpul di sana. Jadi untuk sementara ini Skriptoria masih berusaha untuk mengembangkan dan melakukan hal terbaik dan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk kerjasama itu masih dalam proses. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ardiansyah untuk jawabannya. Mungkin barangkali teman-teman masih ada pertanyaan tentang bagaimana dan apa Skriptoria itu, bisa langsung mengunjungi di www.skriptoria.com. Di sana sudah sangat lengkap informasi yang bisa didapatkan, terutama tadi ada beberapa link yang langsung terhubung ke laman naskah-naskah atau manuskrip yang bisa diakses ya. Kemudian untuk menjadi volunteer bisa berkunjung di alamat yang sudah di-share di screen, yang juga bisa diakses di langsung website skriptoria.com. Baik, Bapak Ibu peserta dimohon untuk mengisi link presensi di room chat yang sudah disediakan, dan barangkali ada kolega atau teman yang tidak bisa atau berhalangan ikut di acara webinar siang hari ini, bisa mengunjungi channel YouTube kami di Cluster Social and Environmental Universitas Indonesia. Mbak? Iya, Bu Salvia? Iya, mungkin sebelum menutup kayaknya karena di sini hadir juga Ketua Manasa ya kebetulan Kang Momo. Jadi Manasa itu Masyarakat Naskah Nusantara, dia yang menaungi semacam asosiasi filolog di Indonesia gitu lah. Mungkin kita juga perlu sedikit mungkin mendapatkan komentar atau untuk bisa tahu juga Kang Momo gimana perkembangannya di dalam perkembangan filologi dan lingkungan. Mungkin sedikit aja kali ya Mbak, karena kayaknya kurang afdol nih ada Ketua Manasa di sini. Boleh, bisa dipersilahkan kepada Kang Mu untuk sedikit menyampaikan mungkin pesan atau sedikit informasi untuk kita semua tentang pernaskahan di Indonesia. Silahkan kepada Kang Mu. Waduh, ini ditodong ya. Saya mohon maaf. Ya, mohon maaf Kang Herdis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Saya baru masuk sih sebenarnya. Tadi terlambat karena harus kewajiban saya kan mengajar yang utama ya. Tapi saya senang sekali karena anak-anak muda seperti Mbak Salvia dan Mas Ardiansyah, ini dua orang yang saya kenal juga, tampil di sini menyajikan perkembangan, salah satu ya perkembangan mutakhir tentang kajian naskah kuno. Jadi naskah kuno di Undang-Undang 43 tahun 2007 ya tentang perpustakaan, tapi di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kan namanya manuskrip. Jadi dua istilah yang berbeda mengacu ke benda yang sama. Nah, memang dalam perkembangan terutama 5 tahun terakhir ini ada perkembangan yang menarik buat kami ya di Manasa, karena mencermati perkembangan 25 tahun ya seperempat abad Manasa ini, 5 tahun terakhir ada perkembangan yang menarik. Bahwa tadi yang disampaikan oleh Mbak Salvia ya, jadi kolaborasi antara peneliti bidang filologi dengan bidang-bidang lain sudah mulai dilakukan sih sebenarnya. Misalnya kajian tentang naskah-naskah pengobatan
Itu tahun 2018 itu ada kajian antara kolaborasi antara filolog dari UNS dengan seorang profesor ahli farmasi dari Erlangga ya. Jadi kolaborasi semacam ini penting ya. Untuk lingkungan saya tidak tahu banyak terus terang, tetapi memang sudah ada aktivitas kerjasama seperti itu, termasuk kerjasama misalnya kajian naskah para filolog dengan berbagai bidang ilmu bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi untuk melihat literasi kebencanaan, bahwa kebencanaan di Nusantara ini, di Indonesia ini kan bukan hanya terjadi pada saat ini, tetapi sudah ratusan tahun. Salah satu sumber utama yang bisa digunakan adalah arsip dan juga naskah kuno. Dan ini sudah kolaborasi juga, meskipun pada tataran praktek kajiannya baru ya sedang dalam tahap terus belajar, kami melakukan kolaborasi antar disiplin. Jadi intinya itu sih, bahwa belakangan ini ada perkembangan yang menarik, anak-anak muda terlibat, kemudian tadi pengembangan untuk kerjasama antar berbagai bidang keilmuan yang berbeda itu sedang digalakan, dan terus kita bekerjasama dengan berbagai bidang ilmu. Itu saya kira singkatnya, karena saya bukan pembicara, mohon maaf Kang Herdis dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munawar Khalil atau biasa disebut Kang Mumu ya, yang menjadi Ketua Manasah di 2 periode ini, dan kebetulan kemarin baru terpilih lagi ya Bapak ya. Baik, sangat beruntung sekali acara webinar pada pagi sampai siang hari ini dihadiri oleh Bapak Munawar Khalil. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti bisa kami jawab atau kami ini melalui WhatsApp group ya, yang bagi teman-teman peserta yang sudah tergabung di WhatsApp group nanti bisa diskusi lebih lanjut karena kita semua terbatas oleh waktu begitu. Untuk selanjutnya, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link presensi karena informasi tersebut akan kami gunakan untuk data sertifikat peserta webinar siang hari ini. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan yang dari materi yang sangat menarik di pagi sampai siang hari ini, di mana era budaya digital ini mengharuskan kita untuk meluaskan pengetahuan kita, yang tidak hanya mempelajari sesuatu hal, misalnya di bidang lingkungan atau budaya dan sebagainya dari naskah-naskah kuno atau pencatatan di masa lampau. Tetapi di era yang sekarang ini sudah bisa dihidangkan dalam bentuk digital yang tentunya sangat membantu membuka ruang dan kemudahan akses untuk para peneliti dan masyarakat dalam mengakses pengetahuan-pengetahuan tersebut. Nah, Skriptoria ini merupakan salah satu portal yang sudah tersedia dan dapat diakses dengan mudah, yang mana di dalamnya itu sudah menghimpun dan menyediakan beberapa katalog naskah-naskah kuno, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama di masa pandemi ini, di mana kita tahu bahwa banyak akses yang ditutup ya, sehingga kita merasa terbatas untuk mencari informasi-informasi baik di dalam negeri bahkan di luar negeri. Sedangkan kita ini terus dituntut untuk menghasilkan karya, untuk melakukan penelitian yang salah satunya contohnya adalah di bidang lingkungan yang sudah disampaikan oleh baik Bu Safia maupun Bapak Ardiansyah. Dan dengan adanya digital humanities ini mungkin dapat memunculkan kreativitas dari para peneliti, dari para penulis riset untuk kreativitas dalam penyajian data dan informasi untuk kepentingan bersama. Mungkin sudah mencapai ini ya di akhir sesi acara. Harapannya dari acara yang terselenggara siang hari ini bisa membantu dan memudahkan teman-teman, Bapak Ibu peserta, peneliti lingkungan dan pengkaji naskah atau dan sebagainya dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan dalam sudut pandang sosial humaniora. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa lanjut berdiskusi dan sambung silaturahmi di WhatsApp group yang sudah disediakan.
terima kasih kami ucapkan kembali kepada penyelenggara dan yang mendanai dari pengabdian masyarakat kali ini. Baik, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Safia, Kang Mumu, Mbak Royan. Terima kasih. Terima kasih Kang Herdi, sukses ya. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon izin